Informasi pertama dari Kabupaten Muara Enim. Dua kereta api batubara rangkaian panjang atau babaranjang bertabrakan di perlintasan Desa Panangjaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim pada Sabtu 11 Desember pukul 5:15. KA Babaranjang dengan nomor lokomotif CC 205 1404 /2104 menghantam KA Babaranjang dengan nomor lokomotif CC 205 1344 /2134 yang tengah berhenti di perlintasan emplasemen double track stasiun KA Penanggiran. Diduga penyebab tabrakan tersebut lantaran adanya miskomunikasi antara petugas langsir rumah sinyal dengan masinis. Dua rangkaian KA Babaranjang nomor lokomotif CC 205 1404 /2104 dan 8 gerbong tanpa muatan ikut terguling. Beruntung dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. Informasi yang dihimpun menyebutkan KA Babaranjang dengan nomor lokomotif CC 205 1404 /2104 dimasinisi oleh Dedi dan asisten masinis Ilham. Sedangkan KA Babaranjang nomor lokomotif CC 205 1344 /2134 yang tengah berhenti di perlintasan emplasemen double track stasiun KA Penanggiran dimasinisi oleh Anton dengan asisten masinis Asyani. Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, ketika dikonfirmasi menjelaskan pihaknya terus fokus dengan penanganan evakuasi dan melakukan upaya perbaikan sehingga ditargetkan dalam waktu dekat jalur kembali normal. Untuk sementara jalur kereta api macet total. Keberangkatan KA penumpang Bukit Serilo dan KA Sindang Marga jurusan Kertapati Lubuk Linggau dibatalkan. Untuk biaya tiket dikembalikan 100%. Aida menambahkan PT KAI Divre 3 Palembang menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Informasi kedua soal hebohnya kasus dugaan pelecehan oleh oknum dosen Universitas Sriwijaya berinisial RG. Setelah diperiksa kurang lebih 8 jam di ruang unit 3 Subdit 4 Renakta Polda Sumsel pada Jumat 10 Desember, oknum dosen Universitas Sriwijaya berinisial RG ditetapkan sebagai tersangka. Selain ditetapkan sebagai tersangka, dosen RG juga ditahan di Mapolda Sumsel. Penetapan tersangka dan penahanan tersebut dikemukakan di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Sialagan saat press release pada Jumat 10 Desember sekitar pukul 18.35. Dikatakan Hisar sebelumnya RG dipanggil sebagai saksi dan hasil gelar perkara RG ditetapkan sebagai tersangka. Disinggung apakah tersangka RG mengakui perbuatannya, Hisar mengatakan bahwa tersangka tetap tidak mengakui perbuatannya. Meski demikian, Hisar menegaskan penyidik sudah memiliki bukti yang cukup sehingga tersangka dilakukan penahanan. Satu, dia merasa ada upaya-upaya pihak ketiga yang mendorong masa supaya tambah kisruh. Nah, salah satu seperti yang diisukan melarikan diri segala macam. Padahal dia tidak ada sama sekali. Termasuk korban juga akan kita adukan. Tidak untuk kemungkinan. Karena itu, ya inilah kita kan mencari keadilan sekarang. Ya. Makanya saya bilang tadi, sekarang oke, silakanlah penyidik ada keyakinan dia salah, silakan. Itu hak penyidik. Menahan juga itu hak penyidik. Tapi kami juga punya hak untuk mengajukan penahanan. Itu memang penyidik yang punya kewenangan nantinya dikabul atau tidak. Tapi paling tidak itu hak-hak itu akan kita gunakan, ya kan? Pak, seperti yang oknum dosen. Informasi ketiga dari Kota Prabu Muli. Belasan pemuda berambut gimbal ditertibkan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Kecamatan Cambai dan Polres Prabu Muli. Anak pang tersebut terjaring razia di kawasan Kelurahan Cambai, tepatnya di depan SPBU Cambai pada Selasa 7 Desember. Razia yang dipimpin Kasatpol PP Hartono tersebut mengamankan 15 orang anak pang yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 unit motor Vespa yang sudah dimodifikasi. Anak pang yang terjaring razia tersebut berikut kendaraannya langsung dibawa ke kantor Kecamatan Cambai untuk diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial. Camat Kecamatan Cambai Kota Prabu Muli, Mat Zainal mengatakan penertiban atau razia terhadap anak pang tersebut dilakukan lantaran keberadaan mereka dianggap meresahkan masyarakat dan kerap membuat kemacetan lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai. Dikatakan Mat Zainal, dari 15 orang anak pang yang diamankan, sebagian besar berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara itu Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Prabomulih Firmansyah Putra menuturkan anak pang yang diamankan tersebut telah didata dan dilakukan pembinaan. Selain itu pihaknya juga memfasilitasi untuk pulang ke rumah masing-masing. Informasi keempat dari Kota Palembang. Setelah hampir 2 bulan buron, pencuri sepeda motor milik Alan Huri Rangkuti, perantau asal Bandar Lampung, akhirnya diringkus polisi. Pelakunya adalah Adi Saputra, warga desa Talang Andong, Kelurahan Sungai Rebo, Kecamatan Banyu Asin 1, Kabupaten Banyu Asin. Tersangka ditangkap anggota unit Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polres Tabes Palembang tak jauh dari kediamannya pada Selasa dini hari tanggal 7 Desember lalu. Kepada polisi, tersangka Adi mengakui telah mencuri sepeda motor milik korban di parkiran Indomaret samping SPBU Jakabaring pada Kamis 4 November sekitar pukul 21:30. Informasi kelima kembali ke Kota Prabomulih. Anggota Intel Kodim 0404 Muara Enim, Prabomulih dan Pali, serta tim Opsnal Satres Narkoba Polres Prabomulih menggagalkan peredaran kristal setan seberat 300,24 gram dari Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain menyita barang haram senilai 240 jutaan rupiah tersebut, polisi juga berhasil menangkap 2 orang pria yaitu Doni Arianto, warga Palembang, dan Ikang Agustian, warga desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba tersebut ditangkap saat berada di sebuah kontrakan di Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabomulih Timur pada Minggu 5 Desember sekitar pukul 2. Kapolres Prabomulih AKBP Siswandi melalui Kasih Humas AKP Jumiati didampingi KBO Satres Narkoba Ibda Rudi Hartono dan Kanit Idik 1 Ibda Darmawan mengatakan penangkapan terhadap kedua pelaku bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan kerap terjadi transaksi narkoba. Informasi keenam dari Kabupaten Musirawas. Firmansyah Eka, warga desa Ngulak, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin, dan rekannya Adi Irawan, warga desa Sukadamai, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyu Asin, tertangkap tangan melakukan penambangan minyak ilegal atau illegal drilling di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Keduanya ditangkap aparat kepolisian di lokasi penambangan RT 10 Muara Lakitan Musirawas pada Jumat 27 November sekitar pukul 15:30. Bersama tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa alat pengebor minyak, pompa air, mesin diesel, kunci monyet, dan selang.